Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita akan kupas tuntas ya, sebuah peristiwa yang sangat tragis ya. Ambruknya musola 4 lantai di Pondok Pesantren Al-Kuzini, Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadiannya 29 September 2025, pas santri lagi sholat asar. Sumber kita kali ini banyak banget. Ada dari kompas.com, Tempo, Detikcom, Liputan 6, Kebumen 24, sampai Radar Lambar juga. Termasuk entry Wikipedia dan kesaksian langsung dari lokasi. Skala tragedinya ini, luar biasa besar. Sampai 7 Oktober 2025, itu tercatat 67 korban jiwa, 103 luka. Ini jadi bencana non-alam paling mematikan di Indonesia sepanjang 2025, kata BNPB. Nah, misi kita kali ini mau coba pahami, apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa bisa runtuh gitu. Terus upaya penyelamatannya gimana, dan juga reaksi sama tuntutan pertanggungjawaban yang muncul setelahnya. Oke, mari kita mulai aja ya. Bisa diceritakan dulu detik-detik kejadiannya? Oke, jadi kejadiannya itu sore ya, sekitar jam 3-an, pas lagi sholat asar. Ada kesaksian dari santri namanya Nanang Saiful Rizal, usianya 16 tahun. Dia bilang pas rakaat ketiga itu tiba-tiba dengar suara kayak bambu jatuh, terus ada getaran kayak gempa, nggak lama langsung ambruk bangunannya. Wah, pas lagi sholat ya? Iya, ada lagi santri lain Muhammad Rijalul Qoib, 13 tahun. Dia dengar suara kayak truk nurunin beton gitu dari lantai atas. Persis sebelum runtuh. Runtuhnya ini cepet banget. Kata ahli Muji Himawan dari ITS, jenisnya itu pancake collapse. Jadi lantai atas nimpa lantai bawahnya terus numpuk gitu. Pancake collapse. Oh, kayak kue dadar ditumpuk gitu ya? Itu pasti yang bikin evakuasinya susah banget ya? Tepat sekali, justru karena model runtuhnya gitu, struktur yang numpuk itu ngejebak puluhan santri, kebanyakan usianya antara 12 sampai 19 tahun. Mereka kejebak di bawah reruntuhan beton, material bangunan. Data korbannya juga berkembang tragis. Awalnya kan laporan 5 meninggal di 1 Oktober. Terus nambah terus, sampai akhirnya per 7 Oktober itu konfirmasi 67 jiwa meninggal. 67 jiwa? Iya. Ditambah 103 luka-luka. Rinciannya 27 berat, 76 ringan. Bahkan, sampai ditemukan 7 bagian tubuh lagi yang diperkirakan dari 2 korban lain, jadi total yang terjebak itu perkiraannya bisa sampai 167 orang. Astaga, banyak sekali ya. Nah, ini pertanyaan utamanya nih. Kenapa kok bisa sampai runtuh separah itu? Tadi disebut pakar ITS Muji Himawan bilang ini kegagalan konstruksi. Apa aja sih faktornya? Iya, kegagalan konstruksi itu kesimpulan besarnya. Kalau dipecah lagi, ada beberapa faktor penting yang diidentifikasi. Pertama, aktivitas pas hari H. Jadi pagi sebelum ambruk itu, ternyata lagi ada pengecoran buat lantai 4. Lagi dibangun berarti ya? Betul, lagi proses ditingkatkan. Nah, beban tambahan dari beton basah yang berat ini diduga kuat nggak mampu ditahan sama struktur di bawahnya, terutama pondasinya. Basarnas juga punya dugaan serupa. Pondasinya nggak kuat nahan beban keseluruhan bangunan, apalagi ditambah beban cor baru itu. Jadi ada beban berlebih di hari itu. Selain itu, apa ada masalah lain sama desain atau struktur bangunannya sendiri? Ada temuan menarik lain dari Pak Muji Himawan. Itu ternyata bangunan musola ini tuh nyambung atau istilahnya mencantol atau join gitu ke gedung lain di sebelahnya. Mencantol, maksudnya gimana tuh? Jadi, secara struktur, dia nggak berdiri sendiri sepenuhnya, tapi ada bagian yang terhubung ke bangunan sebelahnya. Untungnya sih nggak sampai narik bangunan lain ikut runtuh. Tapi, keterhubungan ini jelas bikin rumit dan bahaya pas evakuasi. Runtuhannya jadi makin nggak stabil. Oke, jadi beban berlebih, struktur yang terhubung. Tapi ada satu isu lagi nih, yang kayaknya disorot banget dan mungkin ini akar masalahnya ya, soal perizinan. Nah, ini dia. Ini poin krusial banget. Banyak pihak, termasuk BNPB, terus Bupati Sidoarjo juga, menduga kuat bangunan ini nggak punya IMB. Izin mendirikan bangunan ya? Iya, atau sekarang namanya Persetujuan Bangunan Gedung, PBG. Ini kan izin resmi yang wajib ada sebelum bangun. Gunanya buat memastikan desain, struktur itu aman sesuai standar. Dan yang bikin kaget, seperti dikutip dari banyak berita ya, dari puluhan ribu pesantren di Indonesia, angkanya disebut sekitar 42.000 sampai 45.000, diperkirakan cuma sekitar 50 aja yang punya izin bangunan resmi. Hah, cuma 50?
dari puluhan ribu. Itu sih gila ya angkanya. Jauh banget. Iya, angkanya memang mencengangkan. Dan ini kayak nunjukin ada masalah yang sistemik gitu. Pantesan aja ya, anggota Komisi VDPR Pak Sujatmiko sampai bilang ini bukan takdir tapi dosa konstruksi. Dia kan sampai nyebut 4 poin tuh terkait ini. Betul sekali, Pak Sujatmiko itu kayak ngerangkum masalah yang sering terjadi di bangunan-bangunan swadaya, termasuk mungkin ya di banyak pesantren. 4 dosa yang dia sebut itu pertama, perencanaan yang lemah. Seringkali nggak melibatkan ahli teknik sipil bersertifikat. Oke. Kedua, penggunaan material. Kadang kualitasnya rendah buat nekan biaya. Ketiga, pengawasan selama pembangunan itu minim banget. Nggak ada insinyur bersertifikat yang ngawasin rutin. Dan keempat, ini penting juga, sering ngabain kajian kondisi tanah. Padahal kan Sidoarjo itu tanahnya dikenal lunak, gampang bergerak. Jadi kayak resep komplit buat bencana ya? Iya, bisa dibilang gitu. Semacam kelalaian sistematis. Nah, ketiadaan izin PBG tadi itu seolah jadi pintu masuk buat dosa-dosa konstruksi ini terjadi tanpa ada kontrol yang jelas. Soal dugaan keterlibatan santri dalam proses pembangunan. Jadi kayak pekerja gitu. Gimana ini dilihat dalam konteks kejadian ini? Iya, ini juga jadi perbincangan. Pengasuh pesantrennya sendiri, KH Abdussalam Mujib, memang membenarkan kalau bangunan itu lagi direnovasi. Menko PMK Caimin juga nyatat fenomena umum ya, pesantren itu sering bangunnya tambal sulam sedikit-sedikit karena dananya terbatas. Masuk akal sih keterbatasan dana itu. Tapi soal santri jadi pekerja. Nah, soal keterlibatan santri sebagai pekerja ini memang disuarakan oleh perwakilan keluarga korban, Pak Fauzi. Beliau meyakini itu terjadi. Ini tentu jadi pertanyaan serius ya soal standar keselamatan kerja. Terus, apa ya, kepantasan melibatkan anak didik dalam pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi, apalagi tanpa pengawasan profesional? Iya juga ya. Jadi akumulasi semua faktor ini, teknis, izin, proses pembangunan, termasuk dugaan keterlibatan santri, akhirnya ya mengerucut ke dugaan kuat adanya human error, kelalaian manusia. Makanya keluarga korban nuntut pertanggungjawaban. Oke. Nah, balik ke lokasi kejadian. Dengan kondisi runtuhan pancake collapse, terus bangunan nyantol, pasti upaya penyelamatannya luar biasa sulit dan heroik ya. Luar biasa sulit memang. Tim SAR gabungan itu kerjanya masif banget. Lebih dari 400 personil gabungan dari Basarnas, TNI Polri, BPBD, PMI, banyak relawan juga. Bahkan ada bantuan dari perusahaan swasta kayak Python Energy dan Freeport. Mereka kerja siang malam, non-stop. Alat-alatnya gimana? Pakai alat-alat canggih juga. Ada kamera khusus yang bisa masuk celah sempit, detektor kehidupan, macam-macam lah. Bahkan mereka coba jangkau korban lewat celah kayak gorong-gorong gitu. Tantangannya itu berlapis. Selain runtuhannya yang labil dan nyambung ke bangunan lain tadi, ada gempa lagi kan tanggal 1 Oktober itu? Oh iya, gempa Sumenep itu ya. Yang cukup kencang juga kan? Betul, 6,0 magnitudo. Nah, menurut Kepala Basarnas waktu itu, getaran gempa ini bikin puing-puingnya jadi makin padat. Celah buat korban yang kejebak itu jadi makin sempit. Tadinya mungkin ada celah 50 cm, jadi tinggal 10 cm aja katanya. Risiko runtuhan susulan juga makin tinggi. Makanya penggunaan alat berat itu harus super hati-hati. Jadi makin bahaya buat tim penyelamat juga ya? Iya banget. Nah, setelah lewat masa kritis 72 jam, golden time itu, fokus operasinya pun geser. Dari penyelamatan nyawa, jadi lebih ke evakuasi jenazah. Di tengah situasi yang begitu mencekam ya, pasti ada kisah-kisah dari penyintas yang, ya ampun, luar biasa pasti. Cerita-cerita ini penting juga kan kita dengar, buat pengingat kekuatan manusia? Iya, ada beberapa yang memang sangat menyentuh hati. Misalnya, Syahlendra Haikal, usianya 13 tahun, dia kejebak 2 hari penuh. Posisinya itu di sebelah jenazah temannya yang meninggal dalam posisi sujud. Bayangin aja, pinggangnya dia sendiri kejepit beton, tapi dia tetap berusaha sholat dalam posisi berbaring. Masya Allah, kuat sekali ya mentalnya. Kuat banget. Terus ada lagi Nur Ahmad, ini kisahnya juga. Tangannya harus diamputasi di lokasi reruntuhan. Karena kondisinya udah nekrosis, jaringannya mati atau membusuk gitu. Itu dilakukan demi nyelamatin nyawanya. Dokter yang melakukan tindakan itu bahkan bilang dia juga mempertaruhkan nyawa karena resiko reruntuhan susulan pas lagi operasi di tempat sempit itu. Pengorbanan tim medisnya juga luar biasa berarti ya. Ada lagi kisah lain? Ada lagi, Saiful Rosi Abdillah, 13 tahun juga. Dia ini korban selamat terakhir yang berhasil dievakuasi setelah 3 hari 3 malam tanpa makan minum.
3 hari? Iya, kakinya remuk parah dan akhirnya harus diamputasi juga. Selama kejebak itu dia cerita terus bersolawat dan istighfar. Terus ada satu lagi yang agak unik kisahnya. Al-Fatih Cakrabuana, 14 tahun. Pas dievakuasi di hari ketiga itu, dia ngiranya semua cuma mimpi. Mimpi? Iya, dia baru sadar ponpesnya ambruk pas sudah berhasil dikeluarin dari reruntuhan. Dia selamat karena kebetulan posisinya terlindungi tumpukan pasir sama seng bekas bangunan. Wah, ajaib juga ya. Kisah-kisah ini benar-benar nunjukin ketahanan yang luar biasa ya di tengah tragedi. Betul, campur aduk antara trauma, keajaiban, dan kekuatan bertahan hidup. Nah, tragedi sebesar ini kan pasti memicu reaksi dari banyak pihak ya. Gimana sih respons yang muncul waktu itu? Responsnya datang dari berbagai level ya. Tentu dari pihak Ponpes sendiri, pengasuhnya KH Abdus Salam Mujib, beliau menyampaikan duka mendalam, menyebutnya sebagai takdir Allah dan minta semua pihak bersabar. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan duka cita mendalam lewat kepala BNPB yang datang ke lokasi. Terus banyak pejabat tinggi juga turun langsung. Siapa aja tuh? Ada Menteri Agama Pak Nasaruddin Umar, Gubernur Jatim waktu itu Bu Kofifa, Mensos Bu Risma, sampai Bupati Sidoarjo Pak Subandi. Mereka semua ke lokasi. Janjinya macam-macam, mulai dari evaluasi menyeluruh, pendampingan psikologis buat korban dan keluarga, sampai rencana audit bangunan pesantren lain, terutama yang ada di Sidoarjo. Nah, soal audit dan evaluasi ini penting. Apa ada langkah konkret dari pemerintah pusat sebagai tindak lanjutnya? Biar kelihatan gitu, ada upaya perbaikan sistemik. Nah, ini yang cukup signifikan. Menko PMK waktu itu Caimin langsung mengumumkan pembentukan Satgas Penataan Pembangunan Pesantren. Satgas khusus ya? Iya, Satgas khusus. Terus ada imbauan keras juga supaya semua pesantren di Indonesia segera mengurus PBG atau izin bangunan itu. Bahkan Menteri PU sampai janji prosesnya bakal digratiskan. Oh, digratiskan. Itu bagus untuk mendorong kepatuhan ya? Harapannya begitu. Terus pembangunan pesantren yang sedang berjalan tapi belum ada izinnya diminta berhenti sementara dulu. Targetnya, audit infrastruktur pesantren, terutama yang dianggap rawan, itu bisa selesai akhir tahun 2025. Jadi, ini kelihatan banget respon langsung terhadap masalah perizinan dan standar bangunan yang terungkap dari kasus Al-Khazini ini. Oke, itu dari sisi pemerintah. Nah, di sisi lain, gimana dengan suara keluarga korban? Pasti ada tuntutan pertanggungjawaban dong ya? Pasti, dan tuntutannya kuat sekali. Perwakilan keluarga korban, Pak Fauzi yang tadi disebut, itu vokal banget. Beliau negasin proses hukum harus tetap berjalan, nggak boleh berhenti cuma karena evakuasi. Beliau terus menyoroti dugaan human error dan kegagalan konstruksi sebagai penyebab utama. Beliau juga nyinggung soal kultur sungkan ya? Iya, betul. Beliau menyinggung kemungkinan adanya kultur sungkan atau segan dari santri atau orang tua santri kepada kiai. Mungkin ini yang bikin yang lain jadi ragu buat ikut menuntut secara hukum. Analisis hukum dari mantan Kabareskrim Pak Ito Sumardi juga nunjukin potensi jerat hukum yang berlapis buat pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab. Bisa pengelola ponpesnya, kontraktor kalau ada, atau pengawas bangunannya. Jerat hukumnya seperti apa tuh? Pidana atau perdata? Bisa dua-duanya, bahkan administratif juga. Secara pidana, kalau terbukti ada kelalaian yang menyebabkan kematian, itu bisa kena pasal 359 KUHP dan juga UU Bangunan Gedung. Ancamannya bisa sampai 5 tahun penjara dan denda. Secara perdata, keluarga korban bisa ngajuin gugatan ganti rugi. Secara administratif, ya jelas pelanggaran aturan perizinan dan standar teknis bangunan itu sendiri ada sanksinya. Kapan proses hukumnya dimulai? Polda Jatim sudah menyatakan akan melakukan penyelidikan begitu proses evakuasi benar-benar tuntas. Jadi proses hukumnya akan berjalan setelah itu. Oke. Nah, sebagai konteks tambahan aja nih, biar kita lebih paham latar belakangnya, Ponpes Al-Khazini ini kan bukan pesantren baru ya? Usianya udah cukup tua kan? Betul banget. Ini salah satu pesantren yang tergolong tua di Jawa Timur, berdiri resminya tercatat tahun 1927, bahkan ada indikasi mungkin lebih awal lagi sekitar 1915-1920. Didirikan oleh Kiai Raden Kozin Kewirublin. Pesantren ini dikenal kuat dalam tradisi salaf, ya kajian kitab kuning itu, tapi juga berkembang, punya jenjang pendidikan formal sampai tingkat Institut Agama Islam atau YAI. Jadi pesantren besar dan bersejarah ya? Iya. Mereka juga dikenal menekankan 5 tarekat atau semacam jalur amalan spiritual khas gitu dalam pembinaan santrinya, kayak istiqomah belajar, sholat jamaah, wirid, dan lainnya. Oke. Jadi
Kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua pembahasan kita, tragedi Al-Khazini ini kayaknya jadi semacam alarm yang bunyinya keras banget ya. Ini bukan sekedar musibah biasa, tapi kayak ngebuka lapisan masalah yang lebih dalam gitu. Ini pengingat yang sangat menyakitkan ya, bahwa keselamatan bangunan itu nggak bisa ditawar sama sekali. Apalagi di tempat pendidikan kayak pesantren, tempat anak-anak kita belajar. Dari kasus ini kan jadi kelihatan jelas masalah sistemiknya. Lemahnya penegakan aturan izin bangunan atau PBG itu, standar konstruksi yang mungkin diabaikan demi efisiensi biaya, pengawasan yang minim banget. Mungkin juga ada kultur membangun secara swadaya yang perlu dikaji ulang keseimbangannya dengan standar keselamatan profesional. Akibatnya fatal, puluhan nyawa melayang, trauma mendalam buat penyintas dan keluarga. Ini bukan sekedar takdir. Implikasinya memang jadi terasa sangat luas ya. Ini kayak wake up call nasional gitu, khususnya buat dunia pendidikan berbasis pesantren di seluruh Indonesia. Bisa dibilang begitu. Ini jadi momentum krusial banget buat menegakkan aturan bangunan secara tegas. Harus ada audit keselamatan menyeluruh, terutama buat bangunan-bangunan pesantren yang dibangun swadaya atau usianya sudah tua. Muncul juga pertanyaan penting kan, gimana caranya nyiimbangin semangat gotong royong atau mungkin tradisi pengabdian santri dalam pembangunan dengan keharusan mutlak soal profesionalisme konstruksi dan keselamatan kerja. Tempat menimba ilmu itu harusnya jadi tempat yang paling aman. Betul, keamanan harus nomor satu. Nah, ini mungkin pertanyaan penutup nih buat Anda para pendengar. Renungkan. Mengingat data tadi ya, yang cukup mengejutkan, bahwa mungkin ribuan pesantren lain di Indonesia belum memenuhi standar keselamatan bangunan yang ideal. Ingat kan, cuma sekitar 50 dari puluhan ribu yang disebut punya izin resmi. Menurut Anda, langkah nyata apa sih yang paling mendesak sekarang? Langkah yang harus diambil semua pihak. Pemerintah, pengelola pesantren, masyarakat, mungkin kita semua sebagai bagian dari masyarakat, supaya tragedi serupa, amit-amit ya, tidak pernah terjadi lagi. Gimana caranya kita bisa bareng-bareng memastikan keamanan anak-anak bangsa kita yang lagi menuntut ilmu dimanapun mereka berada? Silakan direnungkan.